Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa jumpa kembali. Oke, hari ini tepatnya malam ini kita akan ngecek kondisi ayam kita. Untuk sekarang sudah usia berarti 8 hari. Iya, 8 hari. Berarti anggaplah ini udah usia 1 minggu. Oke, yang kita harus lakukan untuk pengecekan ayam yaitu yang pertama, kita dengarkan dulu apakah ada suara-suara ayam ngorok atau ada kelainan dari suaranya dulu. Kemudian kita lihat dari gerak-gerak ayamnya bagaimana, apa ada kondisi yang kurang baik atau gimana. Kemudian kita lihat recording, kita lihat kematiannya berapa, kemudian kita lihat pakannya sudah habis berapa, apakah cukup atau kurang. Nah, kita bandingkan dengan standar di manual guide. Oke, tadi udah saya lihat recording. Untuk kematian baru 0, sekian persen lah paling. Dari ayam 3000 ini baru mati 20 ekor, enggak nyampe 20 ekor ya. 20 ekor itu aja karena di awal itu banyak yang kecepit, jadi matinya karena kecepit kebanyakan. Kemudian pakan sampai sekarang sudah 4 sak lebih setengah. Nah, berarti kalau kumulatif sekitar 75 gram per ekornya. Nah, dari standarnya ya sekitar itu 77. Kalau untuk standar ayam Lohman itu di minggu pertama sekitar 70 sekian gram. Jadi untuk ayam kita ini feed intake-nya sesuai dengan standar. Nah, kemudian kita sampling bobot ayamnya sudah memasuki berapa gram ya. Oke. Jangan lupa setiap hari kita harus menyiapkan timbangan digital. Sederhana aja ya. Ini coba kita timbang sudah bobot berapa. Nanti kita bandingkan dengan standar ya. Jadi kalau bisa untuk penimbangan ayam itu dilakukan 1 minggu sekali, minimal 1 minggu sekali ya, untuk mengetahui performa ayam kita. Ini berarti sudah 90 gram ya, kelihatannya 90 gram. Ini baru ambil satu, kita coba ambil yang lain. Nah, ini tidak tepat 7 hari ya, jadi ini 8 hari. Wajar lah kalau segini. Kalau bobot di 7 hari itu kalau tidak salah standarnya itu sekitar 75 gram kalau tidak salah. Nah, ini 80 gram. Untuk penimbangan sebaiknya itu kita ambil sampel yang banyak, semakin banyak semakin mewakili hasil timbangan atau kerataan dari ayam itu sendiri. Nah, selain ditimbang, lebih bagus itu misal kita timbang 100 ekor. Nah, nanti kita golongkan itu ayam yang besar berapa, yang kurang dari standar berapa, nanti kita bisa persentase keseragaman dari ayam itu sendiri. Misalkan yang lebih, yang bobotnya sesuai standar ada 80 ekor dan yang kurang ada 20 ekor, berarti keseragamannya di atas 80%, kita anggap 80%.
Nah itu contoh aja ya, contoh aja kita timbang 3 ekor aja, nggak usah banyak-banyak, nanti durasi videonya nanti kelamaan kalau kita timbang semua. Pokoknya patokan kita selalu dengan standar di buku manual. Ini 80 gram, 80 gram berarti rata-rata kira-kira tadi 90 sampai 85 gram lah rata-rata untuk keseluruhan ayam yang kita sampel tadi. Nah untuk ini sekarang ayam sudah umur 8 hari, berarti vaksin yang sudah kita lakukan yaitu sudah pertama vaksin marek itu udah di hatchery ya, kemudian di umur 4 hari kita udah vaksin NDAI kill sama NDIB live. Untuk NDIB live itu kita tetes mata, kemudian NDAI kita aplikasinya lewat subkutan di sini. Kemudian di umur 7 hari kita lakukan vaksin IBD atau gemboro. Nah tujuan vaksin itu sendiri untuk meningkatkan daya tahan tubuh atau kekebalan ayam-ayam itu sendiri. Pokoknya setiap minggu diusahakan bobot badan itu harus masuk ya, masuk sesuai standar. Kenapa kok bobot badan itu sangat penting? Nah karena gini, syarat ayam bertelur itu ya kita sederhanakan itu ada 2. Yang pertama adalah dewasa tubuh, yang kedua dewasa kelamin. Nah dewasa tubuh itu sendiri sangat ditentukan dengan performa ayam saat di minggu-minggu awal seperti ini. Jadi jangan sampai di brooding atau di masa brooder ini jangan sampai gagal, karena yang kita cari adalah frame tubuh ayam itu harus bagus. Jadi frame tubuh itu atau kerangka ayam-ayam ini harus bagus, bobot badan harus masuk, kemudian kakinya juga kuat, kerangka tubuhnya kuat. Karena di minggu-minggu awal ini terjadi istilahnya perbanyakan sel atau hiperplasia. Nah, setelah perbanyakan sel nanti 1 sampai 5 minggu pertama itu perbanyakan sel, kemudian setelah itu perbesaran sel di 5 sampai 17 minggu ya, nanti pembesaran sel, kemudian organ reproduksi baru tumbuh. Makanya kita sebut harus dewasa tubuhnya dulu di minggu-minggu awal ini. Nah nanti setelah umur 12 minggu itu mulai pembentukan saluran reproduksi. Nah disitulah itu untuk ke dewasa kelaminnya. Nah dewasa kelamin nanti ditandai dengan salah satu cirinya saja. Cirinya itu jenggernya udah mulai merah, mulai besar. Nah itu ciri-cirinya dewasa kelaminnya udah terpenuhi. Kalau dewasa tubuh, nah paling tidak saat ayam mulai berproduksi itu bobot badan harus sudah mencapai 1,7 1,8 kilo. Nah pokoknya kalau di minggu-minggu awal ini kuncinya itu di 5 minggu pertama. Nah 5 minggu pertama itu harus mencapai minimal 380 sampai 400 gram bobot badannya, karena itu indikator keberhasilan di masa brooding. Nah baru setelah itu kita lanjut pemeliharaan selanjutnya, sudah memasuki masa di grower. Nah baru itu untuk ngejar bobot badan. Nanti saat 5 minggu kita grading lagi di kandang grower. Nah yang bobotnya kurang nanti kita kejar, yang bobotnya berlebih ya sudah kita terus pacu aja. Oke, pengecekan jangan lupa pemanas
masih nyala kalau malam, karena kalau di umur sekian itu paling tidak suhu masih, kebutuhan suhunya masih 30-an derajat Celcius. Jadi kalau bisa pemanas masih tetap nyala. Kemudian minum harus tersedia, pakan harus tersedia dengan baik, sekam kita pastikan tidak ada yang basah, ayam juga kita pastikan kondisinya sehat, kondisinya tidak ada yang lemah, tidak ada yang ngorok, jangan sampai itu terjadi. Nah kemudian sebelum lupa, karena kalau sekarang ini kan sudah eranya anti AGP dan pakan ya. Di dalam pakan itu tidak boleh ada AGP atau anti koksidiat. Nah jadi lebih baik itu paling tidak kita harus memprogramkan anti koksi lebih sering lebih bagus. Nah kalau saya yang saya gunakan itu anti koksi, saya pakai Toltrasuril yang pemakaian cukup 2 hari aja, tapi kita programkan selama masa pulet itu 3 kali. Nah yang pertama itu saya aplikasi di umur 8-9 minggu 8-9 hari maaf, kemudian di umur 15-16, nanti kemudian di 25-26, lalu mulai pas naik baterai atau naik kandang grower itu kita aplikasikan lagi anti koksi, kita pakai Toltrasuril karena di dalam pakan sudah tidak ada anti koksidiat, khawatirnya koksinya muncul. Nah koksi kalau udah muncul itu sulit sekali ngatasinya, karena koksi itu kan termasuk penyakit yang imunosupresan, jadi menekan daya tahan tubuh. Ya, kalau koksinya masuk nanti takutnya penyakit-penyakit lain juga ikut. Oke ya, kita lihat ayamnya seperti apa. Kita lihat responnya apa. Termometer kita pasang ya. Ayamnya pada makan. Kalau dilihat sekilas dari keseragaman tubuhnya sih lumayan rata lah. Tidak ada suara ngorok, alhamdulillah. Semuanya pada makan dan minum, sekam tidak ada yang basah. Ini pemanas juga nyalanya juga baik, alhamdulillah, tidak ada kendala. Stok gas jangan sampai habis ya. Oke, itu dulu mungkin dari saya. Nanti kita update setiap minggu lah, insya Allah setiap minggu kita update bagaimana perjalanan ayam ini. Mudah-mudahan lancar terus nanti sampai akhir, sampai panen, bahkan sampai akhir. Mudah-mudahan semuanya diberi kelancaran. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe ya. Dadah, assalamualaikum.